Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Baiklah, sebelum Bunita mulai, mari kita sama-sama membaca doa belajar terlebih dahulu. Selesai? Ya. Baiklah, hari ini kita belajar ya tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Ya, kita masuk ke subtema 2 tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajarannya ya ada 4. Pembelajaran 1, 3, 4 dan 6. Mata pelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Sebelumnya Bunita akan membacakan dahulu tujuan pembelajaran hari ini ya, materi ini ya. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang baik dan mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan dan menulis laporan hasil wawancara dengan baik. Ya, ketiga poin ya pembelajaran ini, insya Allah yang akan kalian kuasai setelah mengikuti materi hari ini. Ya, melanjutkan. Nah, ini ada beberapa gambar burung. Kira-kira gambar burung apa ini ya? Ya. Burung ini adalah salah satu ya burung dari Papua, yaitu burung cendrawasih ya. Cukup banyak jenis-jenisnya. Baiklah, kita baca terlebih dahulu. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan ya, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Baiklah, setelah kita baca tentang burung cendrawasih ya, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Yang pertama, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Jawabannya, burung cendrawasih yang memiliki warna bulu indah menjadi maskot Papua ya. Maskot itu artinya ciri khas ya dari sebuah daerah. Kemudian, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perburuan liar, kerusakan habitat, dan perdagangan bulu burung cendrawasih sebagai penghias topi. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Tidak merusak habitat dan tidak memburunya. Kemudian, bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Ya, deskripsikan. Nah, ini jawabannya. Perilaku manusia yang buruk menjadi faktor langkanya burung cendrawasih.
Harga bulunya yang mahal membuat manusia tidak bertanggung jawab memburu burung cendrawasih untuk dijual. Selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Apa kira-kira menurut pendapat kalian? Ya, perilaku tersebut tidak boleh dicontoh, ya. Sesama makhluk hidup, manusia seharusnya melindungi keberadaan burung cendrawasih dan tidak memburunya untuk dijual. Selanjutnya, apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Ya, bagaimana? Keberagaman satwa Indonesia akan berkurang. Generasi yang akan datang hanya bisa menyaksikan keindahan burung cendrawasih melalui gambar atau foto, ya. Jadi tidak bisa melihat aslinya kalau burung cendrawasih ini punah. Kasihan ya, untuk generasi berikutnya tidak bisa menikmati keindahan dari burung cendrawasih. Selanjutnya, apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Semua manusia harus memiliki kesadaran bahwa keberadaan burung cendrawasih sudah langka. Memberi hukuman maksimal kepada pelaku pemburu burung cendrawasih. Ya, itulah beberapa pertanyaan dan jawaban tentang burung cendrawasih. Nah, selanjutnya kalian bisa membuat daftar pertanyaan tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Di sini Ibu berikan contoh ya hewannya, yaitu tentang hewan ayam. Yang pertama, bagaimana cara ayam berkembang biak? Nomor 2, ada berapa jenis ayam? Yang ketiga, apa makanan ayam? Yang keempat, bagaimana cara memelihara ayam yang baik? Kemudian yang kelima, apa saja bagian-bagian tubuh ayam dan fungsinya? Ya, ini tentang hewan peliharaan ya. Nanti kalian akan membuat pertanyaan tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya ya. Hewan peliharaan kalian atau hewan-hewan yang kalian sukai untuk diadakan atau yang kalian buat wawancara ya. Kalian ini adalah bagian dari tugas kalian. Kita lanjutkan. Kamu adalah seorang detektif hewan. Kamu akan melakukan petualangan di sekitar rumah. Ajaklah orang tuamu melakukan petualangan ini. Temukan ciri-ciri hewan di sekitar rumahmu dan lengkapi tabel berikut. Hasil petualanganmu akan dilaporkan kepada guru dan didiskusikan bersama teman. Ya, ini kalian tulis beberapa hewan yang ada di sekitar rumah kalian yang kalian kenal. Kemudian kalian tulis ciri-cirinya, ya. Kemudian kalian gambar, ya. Di sini akan Bu Nita berikan contoh, ya. Ayam yang di sekitar lingkungan, ya. Yang pertama ayam. Kemudian digambar dan ciri-cirinya. Kemudian ada kelinci, burung, dan kucing. Nah, ini ciri-cirinya. Ya, kalian nanti ya disuruh membuat ciri-ciri hewan ya. Boleh lebih dari 4. Boleh persis sama dengan apa yang Bu Nita berikan di penjelasan ini. Ya, kita lanjutkan. Baik, kita akan membaca cerita berikut. Simak baik-baik. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau dengan harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan?
Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau, ya. Baik, setelah cerita ini kalian dapat menjawab pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Jawabannya, warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Yang kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Yang ketiga, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Ya, karena panik ya, khawatir hewan ternak mereka dimangsa oleh harimau. Selanjutnya, yang keempat, mengapa harimau masuk ke desa? Harimau masuk ke desa untuk mencari makan karena di hutan makanannya sudah tidak tersedia. Ya. Yang kelima, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Tidak setuju tentunya ya, karena hutan sebagai habitat hewan-hewan sehingga tidak boleh dirusak. Selanjutnya, apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Iya, ya, dia telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak hewan karena warga melanggar hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan tempat tinggalnya. Yang ketujuh, apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Ya, karena warga sekitar juga berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan. Dengan adanya hutan, warga tidak kekurangan air bersih. Namun ketika hutan gundul, air sulit ditemukan. Yang kedelapan, jika kamu warga tersebut, apa yang kamu lakukan? Sebaiknya sebagai warga harus menjaga kelestarian hutan. Jika ingin memanfaatkan hutan harus dilakukan dengan cara yang bijak. Ya, yang kesembilan, apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Kewajiban warga adalah menjaga kelestarian alam, salah satunya adalah hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian juga yang akan dialami oleh warga. Nah, ini ada beberapa bagian yang harus kalian isi ya. Di sini sudah Bunita berikan contoh-contohnya. Boleh juga kalian menulis ya dengan jawaban yang berbeda ya. Ada beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Contoh ya, pendapat yang pertama, setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Kalau dijadikan pakaian kira-kira setuju nggak? Tidak setuju karena membuat pakaian dari kulit hewan mengganggu kelestarian hewan. Bagi pemburu bagaimana? Tidak setuju karena memburu dapat mengakibatkan hewan punah. Terus untuk kegiatan upacara adat tidak setuju karena memanfaatkan bulu hewan dapat mengancam kelestarian hewan. Nah, ini beberapa pendapat ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalian jelaskan. Kemudian juga ini ada beberapa alasannya karena dijadikan pakaian, pemburu, dan kegiatan upacara adat. Ya, kalian boleh melihat apa yang sudah Bunda tulis dan kalian juga boleh menuliskan pendapatnya kalian ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kamu akan melakukan wawancara tentang tumbuhan atau hewan. Kamu bisa memilih salah satu tumbuhan atau hewan. Setelah melakukan wawancara, kamu akan menulis laporan. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Baiklah, Bunita akan memberikan materi tentang bagaimana cara menulis laporan yang baik ya. Selanjutnya, kalian silahkan menyaksikan penjelasan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Hari ini Edo akan membagikan tips cara menulis laporan hasil wawancara. Mungkin teman-teman sudah mencarinya di Google ya, tetapi contohnya semakin banyak dan tidak jelas. Nah, simak baik-baik pedoman penulisan hasil laporan wawancara. Yang perlu ditulis, yang pertama, latar belakang.
yakni menuliskan alasan melakukan wawancara. Contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Kedua, maksud dan tujuan, yakni menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan, kaitannya dengan tempat hidupnya, serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ketiga, topik wawancara, yakni menuliskan topik wawancara. Contohnya, tumbuhan dan hewan di sekitarku. Keempat, menuliskan waktu dan tempat kegiatan. Contohnya, wawancara ini dilaksanakan pada misalnya Sabtu 19 November 2016. Kemudian waktunya pukul 8.00 sampai dengan 9.00. Tempatnya misalnya di Kampung Mekarjaya. Nah, yang kelima, laporan hasil wawancara, yakni menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contohnya, narasumber Bapak Kurniawan, pewawancara Edo. Hasil wawancara pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8.00 sampai dengan 9.00 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku, dan seterusnya ya. Terakhir atau yang keenam, menuliskan kesimpulan dari wawancara tersebut. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas bukan? Nah, selanjutnya kalian bisa mempraktekkan untuk membuat laporan wawancara. Sekian tips singkat dari Edo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu ya, kalian nanti akan membuat laporan wawancara ya. Salam literasi. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh anak kelas 4 yang mewawancarai ya narasumber, kemudian juga menuliskan laporannya. Kalian bisa melihat contohnya sebagai berikut. Ini untuk melatih kalian berwawancara ya. Boleh pakai perangkat HP atau ditulis juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu ini rekamannya sebelum pandemi, ini dilakukan di Waktunya sekolah. sebentar. Kami dari kelas 4E mendapatkan tugas Ini direkam lewat HP ya, hasil wawancara, kemudian nanti ditulis tentang tumbuhan hasil dan hewan wawancaranya. yang disukai dan cara merawatnya. Berikut pertanyaan dari kami. Apa tumbuhan yang Ibu sukai? Tumbuhan yang Ibu suka bunga mawar. Bagaimana cara merawat Perhatikan ya. bunga mawar? Semua pertanyaan memakai kata tanya bagaimana. Kemudian yang ketiga diberi pupuk. Berapa hari sekali Ibu menyiram berapa tumbuhan hari? mawar? Cukup sehari sekali. Mengapa Ibu menyukai bunga mawar? Kenapa? Karena baunya harum, kemudian indah untuk dipandang dan juga bisa untuk penghijauan. Apakah Ibu juga menyukai hewan? Ibu juga Ini suka. ditanya lagi selanjutnya tentang Hewan apa hewan. yang Ibu sukai? Ibu suka hewan kucing. Mengapa Ibu menyukai kucing? Karena kucing itu hewannya lucu, hewan kesayangan Nabi juga. Kemudian apalagi ramah kepada semua orang. Bagaimana cara merawat kucing? Cara merawat pakai kucing, kata harus diberi makan. bagaimana Kalau cara seminggu sekali, merawat kadang sekali kucing. mandikan. Kalau Kemudian sempat bawa ke dokter dijelaskan sama hewan, narasumber seperti ya. kita bisa suntik anti rabies. Nah, ini laporan, bentuk laporannya bisa ditulis ya. Bisa ditulis, boleh kalian ketik ya ketika kalian telah melakukan wawancara ya, laporannya boleh diketik atau ditulis tangan. Kemudian nanti diupload. Ini adalah tugas yang paling lama ya, sepekan ya. Bonita berikan tugas sepekan, kalian boleh mengadakan wawancara tentang hewan atau tumbuhan di sekitar kita, satu saja ya.
Terus narasumbernya juga boleh orang-orang yang di sekitar kalian, boleh ayah atau bunda, kakak atau om atau tante. Kalau kalian punya satpam di rumah boleh bertanya kepada satpam ya. Atau misalnya ada asisten rumah tangga boleh ya, tidak apa-apa ya. Ibu tidak membatasi untuk narasumber, yang penting kalian membuat pertanyaannya itu sesuai dengan syarat-syarat ketentuan ya, bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik ya. Jadi boleh kepada siapa saja ya. Kemudian kalian nanti upload di GCR paling lambat sampai sepekan ya setelah ibu berikan materi ini ya. Nah, ini laporannya sepertinya ditulis dengan tangan karena supaya rapi, diberi garis ya, diberi garis dan cukup rapi tulisannya. Kalian juga boleh ditulis dengan tangan sendiri atau diketik ya. Nah, ini tugas per kelompok. Karena kalian berada di rumah, jadi tugasnya adalah individual ya. Boleh pertanyaannya paling sedikit tuh 5, boleh lebih dari 5 ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan langsung ke tugas yang harus kalian kerjakan ya. Ini ada beberapa halaman. Yang pertama, laporan di GCR dengan mengisi pilihan ya, artinya bahwa kalian sudah mengerjakan halaman 50, 69, 71 dan 72 ya. Ini halaman 50 tentang apa? Pilihlah satu hewan yang paling menarik dan buatlah daftar pertanyaan tentang hewan tersebut dan bagian-bagian tubuhnya serta fungsinya sebanyak 5 pertanyaan. Nah, ini jawabnya di buku tulis, tidak usah di-upload tapi hanya melaporkan saja di Google Classroom ya. Nanti kalian tinggal ngeklik bahwa sudah mengerjakan. Yang kedua, halaman 69 ya, latihannya tentang menulis ciri-ciri hewan. Yang tadi sudah Bu Nita berikan contohnya, boleh ngikuti seperti Bu Nita atau kalian mencari hewan-hewan yang lain ya. Kemudian yang ketiga, halaman 71 sampai 72 jawab di buku tema ya. Kemudian yang bagian B, nah ini yang diupload ke GCR ya, ke Google Classroom paling lambat tanggal 23 Oktober. Nah, ini 20 ya, 3 hari, cukup 3 hari saja kalian lakukan ini ya. Tentang ya kegiatan wawancara ya, ada narasumber, kemudian temanya apa, tentang tumbuhan atau hewan. Laporannya nanti ditulis seperti contoh, diupload ke Google Classroom ya. Narasumbernya tadi seperti yang Bu Nita terangkan ya, boleh ayah, bunda, tante, kakak, om, paman, bibi atau satpam ya. Itu ya, semua tugas-tugas ini kalian kerjakan, jangan sampai ditumpuk atau dibiarkan berhari-hari sehingga kalian jadi cukup berat ya bebannya kalau ditunda-tunda mengerjakannya. Kalian langsung kerjakan ya, boleh seperti Bu Nita berikan contoh-contoh yang dalam penjelasan Bu Nita, atau kalian boleh cari sendiri jawabannya ya. Itu saja yang dapat Bu Nita sampaikan. Alhamdulillah sudah selesai materi bahasa Indonesia tema 3 subtema 2. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Semoga Allah mudahkan kalian untuk menyelesaikan tugas dengan baik ya. Kita mohon maaf lahir dan batin ya. Ibu Nita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.